Bab 3126-3130. Jika Kaisar Yuan berada dalam kondisi dominan, dia hampir tidak memiliki perlawanan. Jika itu adalah posisi batas, dia mungkin bisa menunggu dan benar-benar bersaing dengan Di Yuan. Tapi bagaimana jika sudah sembuh lebih dari setengahnya? Itu masalah. Seorang kaisar, di tangan, seluruh surga ke-9, kekuatan kelas 2, dapat langsung dihubungkan dengan keberadaan mereka. Sangat kuat, gelar dewa, gelar kaisar. Di bawah kaisar dewa, yang terkuat ada. Ada miliaran makhluk di seluruh langit ke-9, apalagi seluruh canglan 9 surga. Tetapi berapa banyak gelar Tuhan dan Kaisar yang lahir setelah begitu banyak keberadaan? Hanya 100 orang, terlalu pendek. Ini seperti 1 dari sejuta, tidak, 1 dari sejuta, 10 juta, atau bahkan ratusan juta. Terlalu sulit untuk menyebut Tuhan sebagai Kaisar. Membingungkan Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, saat ini, dia mengingatkan, di lembah reinkarnasi ini, ruangnya aneh, dan ada makhluk purba. Bahkan jika mereka bukan yang paling kuat, mereka bisa cukup untukmu bahkan pada tingkat penghormatan ilahi. Untuk kekayaan dan kekayaan, tentu saja aku harus. Wah, Mu Yun belum menyelesaikan sepatah kata pun. Tiba-tiba, kekosongan terbelah dan sebuah lubang muncul. Pasangan itu merobek ruang dalam sekejap, dan ekor duri muncul dan langsung menyapu Mu Yun. Sosok Mu Yun melintas, desis suara keras, seolah-olah porselen menggores marmer, membuat gendang telinga Mu Yun bergetar. Mengerikan, Mu Yun menantikannya sekarang. Makhluk kekar dan aneh seperti kaktus keluar saat ini. Makhluk itu, atas dan bawah, ditutupi duri, dan tidak bisa melihat di mana kepala dan di mana ekornya. Mu Yun berbisik dan langsung membunuh. Bang di lembah, nafas yang sangat kuat meletus. 1 orang dan 1 binatang bertarung saat ini. Pada saat ini, Mu Yun dari 7 tingkat penghormatan Tuhan dapat melepaskan kekuatan dari 4 jilid formula tubuh EREI. Namun belum mencapai puncaknya. Selain itu, penentuan Yin dan Yang dan darah juga merupakan perkembangan terakhir. 3 formula sihir bahkan lebih komprehensif, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Kalau tidak, Mu Yun tidak bisa membunuh Lei Yao dengan 1 pukulan. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang dan dingin. Ini tentang 8 kekuatan Tuhan. Kamu bisa menghadapinya. Gui tersenyum. Mu Yun tampak serius saat ini. Untuk waktu yang singkat, saya berpura-pura menjadi orang lain, tetapi saya sangat kekurangan perjuangan hidup dan mati ini. Sekarang, ini kesempatan waktu berlalu hari demi hari. Mu Yun tinggal di lembah reinkarnasi selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengasah kekuatannya. Pelatihan formula Dewa Darah Yin Yang, kombinasi kekuatan sumber dan Qi dan darah pemurnian formula obat mujarab, kekuatan guntur, kekuatan jiwa, kekuatan sumber dan kesatuan dari 3 kekuatan. Semuanya membuat Mu Yun merasakan kemajuan besar. Benar saja, hanya perjuangan hidup dan mati yang nyata yang dapat memaksimalkan kekuatan. Saat ini, Mu Yun berada di sebuah lembah. Baru saja membunuh makhluk yang diselimuti baju besi, persis seperti citah. Mu Yun juga sedikit lelah. Namun, saat ini, rasanya cukup santai. Tentu saja, tidak peduli levelnya, selalu benar untuk menjadi lebih berani dalam perang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu bagaimana mereka yang disebut dewa dan kaisar meredam kekuatan mereka. Mengapa kamu berpikir begitu banyak? Suara pulang terdengar. Selama ini, tidak ada lagi kesunyian. Sebaliknya, dia telah mendesak latihan Mu Yun dan dengan hati-hati mengamati setiap gerakan Mu Yun. Gui tiba-tiba menjadi sangat serius, yang mengejutkan Mu Yun. Untuk sesaat, dia juga memperhatikannya di dalam hatinya. Gui tidak pernah seserius ini. Kemungkinan besar, itu, ada apa? Mungkin ujian sesungguhnya akan datang. Penindasan dari pavilion Tiandi membuat Gui kini harus serius. Pada saat ini, di depan Mu Yun, darah makhluk yang terbunuh jatuh ke tanah, secara bertahap menyatu menjadi aliran, mengalir pada saat ini. Tapi perlahan, Mu Yun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Air darah itu, bukan dari tinggi ke rendah, tapi dari rendah ke tinggi, mundur ke atas dan menyatu di depan dinding batu. Adegan yang sangat aneh. Saat ini, Mu Yun sedang menuju pengumpulan tetesan darah. Datanglah ke dinding batu dan perhatikan baik-baik. Itu hanya dinding batu biasa. Namun, ketika lengan Mu Yun menjangkau ke dinding batu, dia menemukan bahwa itu kosong.
Menutupi. Ini adalah susunan ajaib. Mata Mu Yun bergerak saat ini. Tekuk sedikit jari Anda, dan pola susunan Tao memadat. Mu Yun melangkah masuk. Pada saat berikutnya, hari menjadi gelap, dunia sekitarnya berubah warna, guntur dan kilat, dan sepertinya ada telapak darah di langit, menembaki Mu Yun. Arai ajaib, susunan sihir teratas. Mu Yun tersenyum dan tiba-tiba muncul pola larik satu demi satu di sekujur tubuhnya. Susunan sihir bukanlah susunan pembunuhan dan pemotongan, tetapi lebih bergejolak daripada susunan pembunuhan dan pemotongan. Jika seseorang ceroboh dan kehilangan dirinya dalam susunan sihir, dia mungkin menjadi binatang pembunuh, atau menjadi orang gila dan mati kelelahan. Ini bukan pembicaraan kosong, tapi susunan di depanku tidak terlalu menghalangi Mu Yun. Perlahan, dunia sekitarnya kembali ke Qingming. Mu Yun berdiri di tempatnya, matanya bergerak. Saat ini, sebuah bagian muncul. Salurannya tidak alami, tapi buatan manusia. Mu Yun masih bisa membedakannya. Keluarkan pedang ilahi malam yang kosong, pinjam ekspresi Mu Yun, dan pergi ke kedalaman. Jalan yang panjang itu remang-remang, tapi berdampak kecil pada Mu Yun. Perlahan, melalui lorong itu, sampailah di ruang rahasia bawah tanah. Pada saat ini, sesosok duduk di ruang rahasia. Mu Yun penuh kegembiraan. Namun, sosok itu sepertinya tidak menyadari keberadaannya. Mu Yun sekarang mendekat perlahan. Mu Yun tercengang ketika dia harus menoleh ke pria itu. Rumah Kaisar, Kaisar Angin dan Hujan, Kaisar Badai, Kaisar Yuan, Kabinet Penguasa Kaisar Yuan, putra sulung Kaisar Qingze, Kaisar Badai. Mu Yun tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi angin dan hujan Kaisar di sini. Orang-orang di paviliun di Yuan telah kehilangan informasi sejak mereka memasuki surga Yin Yang. Tetapi pada saat ini, Kaisar Yu duduk bersila, menghadap tungku tripod, tidak bergerak, seolah-olah dia bahkan tidak mengetahui kedatangan Mu Yun. Tripod ini, harusnya perangkat pembatas. Gui membuka mulutnya dan berkata, sepertinya angin dan hujan Kaisar telah menyembunyikan kekuatannya. Aku melihatnya hari itu, tetapi Tuhan menghormati 5 kali. Sekarang tampaknya itu adalah tingkat ke-8 yang Tuhan hormati, Tuhan menghormati 8 hal. Kaisar Yuan sendiri disebut Kaisar. Saya khawatir putra ketiga di Yuan adalah tingkat master. Cucu-cucu ini, setidaknya, juga berada di perbatasan. Mungkin karena menelan di Yuan, mereka juga terpengaruh. Tapi menurut apa yang kamu katakan, mereka seharusnya berada di sekitar 8 tingkat penghormatan dewa sebelumnya. Mereka mungkin telah menekan kekuatan mereka dan masuk ke sini. Mu Yun berkata sambil tersenyum, paviliun di Yuan benar-benar terburu-buru kali ini. Jika paviliun Kaisar Yuan tidak terburu-buru, tidak mungkin beberapa cucu dari garis keturunannya menekan kekuatan mereka dan memasuki alam Yin dan Yang saat ini untuk mencari cermin tiang reinkarnasi. Bocah ini siap untuk mengintegrasikan senjata batas ini dan memasuki alam Raja Batas. Lagi, kata Gui sambil tersenyum, di Yuan tidak ringan oleh ayahmu kali ini. Kekuatan Kaisar Yuan menurun. Jika itu terlalu besar, orang-orang di seluruh paviliun Kaisar Yuan akan menjadi tidak stabil, dan akan ada masalah besar di surga ke-9. Begitu ada masalah di surga ke-9, beberapa kaisar surgawi lainnya pasti memiliki niat jahat. Oleh karena itu, di Yuan harus berpura-pura bahwa dia baik-baik saja. Diam-diam, dia menderita dari orang-orang di paviliun di Yuan. Pada saat ini, Mu Yun dengan hati-hati mengamati angin dan hujan Kaisar. Jika Anda mengintegrasikan tripod ini, orang ini seharusnya dapat mencapai bobot ke-9 dari rasa hormat Tuhan. Ya, secara keseluruhan, dia berkata dengan serius, bunuh, jika tidak maka akan menjadi masalah. Jangan khawatir, Mu Yun tersenyum, tanyakan kabar dulu. Setelah paksa, orang ini harus dipukul keras juga. Ya, Mu Yun segera memulai. Potong dengan satu pedang. Tubuh Kaisar Yuyu bergetar dan darah mengalir keluar. Pada saat ini, Kaisar Yuyu membuka matanya, melambaikan telapak tangannya, dan membunuh Mu Yun hampir seketika. Mu Yun sudah menduganya, jadi dia memotongnya dengan pedang besar. Terdengar dengusan, telapak tangan Kaisar Yuyu langsung ditembus oleh pedang panjang. Mu Yun tidak berbicara omong kosong. Pedang panjang langsung menuju ke tanah. Ah! Kaisar Feng Yu menjerit, dan matanya menatap Mu Yun seperti elang dan elang. Kamu siapa? Kaisar Feng Yu membuka mulutnya dan menyumbangkan darah dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak peduli. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani merencanakan melawanku? Apakah kamu ingin mati?
Kaisar mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut dan menatap Muyun. Muyun tidak mengatakan apa-apa, dan segel gelap hidup dan mati menutupi angin dan hujan Kaisar. Boom untuk sesaat, Emperor Storm hanya merasakan belenggu di benaknya. Kaisar angin dan hujan, 8 aspek penghormatan ilahi. Sebelum memasuki surga Yin Yang, atau setelah memasuki surga Yin Yang. Mu Yun bertanya. Badai Kaisar diam. Oh, aku tahu. Pada awalnya, itu adalah wilayah Kaisar, dan kekuatannya jatuh ke bobot ke-8 dari rasa hormat Tuhan. Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Feng Yu menatap Mu Yun dengan takjub di matanya. Aku tidak tahu apakah aku tidak berbicara. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, aku bisa mengamati perilaku jiwamu setelah aku membuat segel denganmu. Ini tidak bisa disembunyikan dariku. Semua cucu Kaisar Yuan adalah ranah Kaisar Dunia, yang lebih kuat dari Raja Dunia, seru Mu Yun. Paviliun di Yuan layak menjadi kekuatan kelas 1 di surga dan bumi. Kaisar Feng Yu mencibir, ada ribuan orang di perbatasan dan ratusan orang mendominasi perbatasan. Jika kamu berani menyentuhku, orang akan tahu dalam beberapa menit. Hati-hati dengan nyawa anjingmu. Oh benarkah? Mu Yun tersenyum dan berkata, tapi sekarang, Tuan, alam telah jatuh, dan batas telah jatuh ke alam Tuhan. Wajah Kaisar berubah ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimana orang ini tahu? Dia tidak berbicara, dia juga tidak. Sepertinya semua yang ada di hatinya telah diketahui secara menyeluruh oleh Mu Yun. Meski begitu, masih ada Raja Batas. Mu Yun sekarang mengangkat alisnya. Raja Dunia, keberadaan terkuat dari surga ke-9. Di mana kakekmu pulih? Kata Mu Yun. Kaisar Feng Yu bersenandung, Kaisar surga adalah yang terkuat di dunia. Bagaimana saya bisa tahu? Kali ini, Emperor Storm benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu. Nah, setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, saatnya untuk bertanya tentang kehidupan sehari-harimu. Denyut nadi Kaisar Yuan, berapa banyak sistem? Kaisar Feng Yu bersenandung, ayahku, Kaisar Qingze, putra tertua Kaisar surga. Paman keduaku tidak ada bandingannya, dan paman ketigaku terhubung ke surga. Di bawah lutut paman kedua, Kaisar Lingling yang menemaninya kali ini juga merupakan bobot ke-8 dari rasa hormat ilahi. Kaisar paman ketiga terhubung ke surga. Ada seorang wanita bernama Kaisar Fang di dinasti Ming. Sekarang dia juga dewa dengan 8 rasa hormat. Selain itu, kami memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan. Tuhan menghormati 9 level dan 10 level. Kaisar Feng Yu memandang Mu Yun dan berkata dengan mencemooh, jangan mengambil keputusan. Di surga ke-9, selain Paviliun Tianji, bahkan jika kekuatan utama bersatu, mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Itu benar-benar terjadi. Bahkan jika Paviliun Kaisar Yuan menelan kekuatan seluruh Paviliun Kaisar Yuan karena cedera Paviliun Kaisar Yuan, ia masih memiliki keberadaan Raja Dunia. Dan di Yuan Mu Yun tidak mempercayainya. Dia lebih rendah dari ranah Raja. Dengan cara ini, 9 kekuatan sama sekali tidak layak disebut. Pada saat ini, Mu Yun berkata, jadi, Paviliun Kaisar Yuanmu benar-benar cukup kuat. Kakekmu yang bertanggung jawab, dan bawahannya adalah perlindungan dari 9 kaisar dan 3 kaisar. Aku khawatir mereka semua adalah Raja Dunia, mungkin lebih dari itu. Selain itu, harus ada lebih dari selusin pemimpin dari setiap aula dan orang kepercayaanmu di Paviliun Yuan Dewa. Tuhan, belum lagi, diperkirakan puluhan ribu. Mu Yun berputar-putar di semak-semak dan mengajukan banyak pertanyaan. Saat ini, saya harus menghela nafas. Paviliun di Yuan sangat kuat, bahkan jika di Yuan menelan kekuatan Paviliun di Yuan untuk pulih dari cederanya, yang mengurangi sebagian besar kekuatan semua seni bela diri di Paviliun di Yuan, itu masih kuat. Masih melampaui kekuatan kelas 2 dari Kongres Nasional ke-9. Ini adalah kekuatan kelas 1. Bahkan jika Anda mematahkan lengan dan kaki Anda, itu beberapa kali lebih kuat dari kekuatan kelas 2 yang sehat. Apa? Takut? Kaisar Yuyu mendesis. Saya takut. Mu Yun tersenyum dan berkata, hanya saja, aku khawatir aku tidak bisa menahannya. Paviliun Kaisar Yuanmu memaksaku terlalu keras. Begitu ucapan ini keluar, wajah Kaisar Yuyu sedikit berubah. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Saya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Tanyakan padaku tentang dirimu dan aku akan memberitahumu siapa aku. Di Feng Shui adalah saudaramu, di Lingling. Di Fang.
Kamu kenal dengan ketiga orang ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Kaisar Feng Yu bersenandung, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berharap aku bekerja sama denganmu. Itu tidak terserah padamu. Sebuah kata jatuh. Kaisar Angin dan Hujan ingin melawan, tetapi dia tidak bisa melawan. Sedikit demi sedikit waktu berlalu, dan secara bertahap, di dalam gua dan selokan, badai kaisar disiksa oleh Mu Yun dan ingin hidup dan mati. Apa yang kamu inginkan? Kaisar Yuyu memandang Mu Yun dengan ekspresi kesal. Aku ingin membunuh. Mu Yun berkata, dekat dengan angin dan hujan kaisar, pakaian, wajah, dan napasnya berangsur-angsur berubah saat ini. Kamu, gunakan identitasmu. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun perlahan berdiri saat ini. Kaisar Angin dan Hujan, mata berangsur-angsur kendur. Siapa kamu? Kamu akan tahu nanti. Mu Yun merapikan pakaiannya. Saat ini, oh, tidak, maaf, nanti. Kamu tidak punya kesempatan untuk tahu. Sebuah kata jatuh, seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan napasnya benar-benar berubah menjadi penampakan angin dan hujan kaisar. Bahkan dunia sedang berkembang saat ini. Kaisar Angin dan Hujan, di alam fusi, Anda berniat memasuki 9 tingkat penghormatan ilahi. Selain itu, ranah angin dan hujan kaisar sendiri adalah ranah kaisar. Sekarang, itu hanya alam yang jatuh, dan semua jenis pemahaman tentang seni bela diri masih ada. Setelah Mu Yun menelannya, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah terintegrasi, nafas seluruh tubuh Mu Yun dilepaskan pada saat ini. Tuhan menghormati 8. Mata Mu Yun bergerak, padahal, promosi ini tidak dikendalikan olehnya. Tetapi peningkatan independen dari ranah. Pergilah dengan hatimu dan secara alami capai 8 aspek rasa hormat Tuhan. Saat ini, Mu Yun memeriksa tubuhnya dan memeriksa kembali aliran kekuatan di tubuhnya. Pada waktu bersamaan, lembah reinkarnasi, sekelompok orang sedang dalam perjalanan saat ini. Ini semua salahmu, aku tidak bisa menemukannya. Jika adikku yang ketujuh tahu, kita tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Lebih dari selusin seniman bela diri, melihat dengan cermat saat ini, semuanya berada di atas 5 tingkat penghormatan ilahi. Pria muda pertama, dengan kulit putih bukan salju, mata aprikot dan pipi merah, seperti wanita yang mengasyikkan. 8 anak dan 7 anak ditutup. Aku yakin mereka tidak akan keluar sekarang. Tidak apa-apa, pemuda itu melengkungkan tangannya ke samping. Kamu tahu sial, cari saja cermin tiang reinkarnasi, tapi sekarang, aku belum menemukannya. Kata-kata anak muda itu jatuh dan kecepatannya dipercepat. Saat ini, lebih dari selusin orang tidak lagi membicarakan omong kosong satu persatu. Selusin orang pergi ke lembah reinkarnasi. Akhirnya, mereka sampai di tempat Mu Yun sebelumnya dan berhenti. Boom untuk sesaat, sosok Tao dan Tao tersebar. Pemuda pertama, yang juga memulihkan wajahnya saat ini, berdiri diam. Tampaknya selusin orang ini pernah ke sini dan tidak pernah pergi. Tembok Bang Stone rusak. Sesosok keluar perlahan saat ini. Mengenakan kemeja panjang, mengenakan mahkota perak dan rambut panjang diikat, agak tampan dan aneh. Itu adalah angin dan hujan kaisar. 7 bersaudara. Melihat saudara ketujuhnya meninggalkan celah, Kaisar Feng Shui dengan cepat membungkukkan tangannya. Kaisar Qingze memiliki 8 putra. Dia adalah kaisar termuda Feng Shui, dan Kaisar Feng Shui adalah putra ketujuh. Kali ini, mereka memasuki surga Yin Yang, hanya saudara mereka. Ya, Kaisar Yuyu mengangguk dan berkata, dari mana saja kamu? Begitu komentar ini keluar, wajah Kaisar Feng Shui berubah dan buru-buru berkata, Si Yuan berkata bahwa saya menemukan keberadaan cermin tiang reinkarnasi, jadi saya membawa orang ke sana. Akibatnya, tidak ada cukup tangan, jadi mereka semua pergi, bukan? Wajah Kaisar Yuyu agak berat saat ini dan berkata, dia benar-benar saudaraku yang baik. 7 saudara memaafkan. Kaisar Feng Shui tiba-tiba berlutut dan berkata, perjalanan kita adalah untuk mereinkarnasi cermin tiang. Aku khawatir Kaisar Lingling dan Kaisar Fang akan selangkah lebih cepat dari kita, jadi. Benarkah? Kaisar Yuyu melambaikan tangannya. Putra ketujuh menyelamatkan nyawanya. Bawahannya juga mengambil risiko demi kepentingan putra ketujuh. Jika putra ketujuh ingin membunuh atau memotong, harap tenang. Mendengar ini, Kaisar Feng Yu tersenyum. Si Yuan, kamu benar-benar setia. Dengan lambaian telapak tangan, Kaisar Feng Yu berkata lagi, Saudara 7, kami sudah melihatnya di sana,
tidak ada apa-apa, kata Kaisar Feng Shui setengah. Melihat wajah saudara ketujuhnya sedikit dingin, dia buru-buru berkata, tentu saja, aku menunggu mataku, tidak sebagus saudara ketujuh, mungkin aku melewatkan sesuatu. Sebuah kata jatuh, dan Kaisar Feng Shui buru-buru memimpin jalan. Saat ini, Kaisar Feng Yu dan yang lainnya sedang dalam perjalanan satu persatu. Kakak tujuh, kamu tidak menerobos. Jika kamu tidak di sini, bagaimana jika aku menerobos dan diserang dan dibunuh? Kaisar berkata dengan tenang, ini salahku, saudara ketujuh. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Kaisar Feng Shui berkata lagi, saya sangat ingin melakukan pelayanan yang berjasa. Saya tidak menyalahkan Anda. Jika ada waktu lain, pada saat ini, Kaisar Feng Shui bernafas. Si Yuan di satu sisi juga diam-diam santai. Jarang putra ketujuh tidak benar-benar marah kali ini. Kalau tidak, dia akan mati. Di saat yang sama, Mu Yun juga sedikit gelisah. Kaisar angin dan salju, takut pada angin dan hujan Kaisar. Berbicara secara logis, tidak perlu terlalu takut di antara saudara, bukan? Selain itu, Kaisar Feng Yu adalah yang ketujuh dan Kaisar Feng Shui adalah yang kedelapan. Tak satu pun dari mereka adalah puncak dari 8 putra Kaisar Qingze. Apakah perlu begitu takut? Sepertinya aku tidak cukup kejam sekarang. Anda harus membunuh si Yuan itu secara langsung dan menakutinya. Ini mungkin lebih seperti badai Kaisar. Ini perlu diperhatikan. Meniru orang lain juga merupakan subjek. Kesalahan sekecil apapun akan mengungkapkan isinya. Kali ini, Mu Yun sudah siap sepenuhnya. Dia tahu banyak tentang segala hal tentang Kaisar Feng Yu. Keenam bersaudara di atas, dia juga mungkin mengenal beberapa orang, tidak mudah melakukan kesalahan. Di mana perbaikan diperlukan, tingkatkan secara perlahan. Apakah ada keberadaan Kaisar Ling dan Kaisar Fang? Mu Yun berkata dengan lemah. Kaisar Lingling juga telah mengangkat segelnya sekarang. Sepertinya dia siap untuk menerobos 9 aspek penghormatan ilahi dan melakukan yang terbaik dalam bersaing untuk cermin tiang reinkarnasi. Kaisar Fang, sepertinya Tuhan menghormati 8 kali. Ketika belenggu di surga Yin yang dilepaskan, keduanya tidak akan lagi menekan alam. Kaisar Feng Shui menerima begitu saja. Inilah yang diketahui semua orang. Dia tidak tahu bahwa yang berdiri di depannya bukanlah 7 bersaudara yang dia takuti, tapi Mu Yun. Mu Yun mencibir, semua orang mengatakan bahwa Anda dan ayah saya adalah putra tertua dan putra ke-8 di bawah tahta, tetapi mereka tidak sebaik putra ke-4 di bawah tahta Kaisar yang tak tertandingi dan putra ke-3 di bawah tahta Kaisar Tongtian. Tidak ada gunanya hanya memiliki banyak orang. Angin dan salju, kamu dan aku dekat satu sama lain dan perlu dipelintir menjadi tali. Saya mengerti. Kaisar Feng Shui buru-buru berkata, bakat saudara Qi adalah yang terbaik dari saudara-saudara kita. Mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Mu Yun mengangguk dan tidak banyak bicara. Kali ini, jika kita dapat menemukan harta alam dan lokal untuk membantu ayahku memulihkan kekuatannya dan mendapatkan kembali dominasinya, mungkin di masa depan, kita akan menjadi ortodoks. Kaisar Feng Shui berkata dengan enggan, kerajaan ayahku jatuh ke tangan Kaisar dalam sekejap. Aku khawatir sulit untuk pulih. Aku hanya tidak tahu bagaimana kakek pulih. Jika kakek kembali ke level dominan, surga ke-9 akan stabil. Tapi jika tidak, pertemuan 9 kaisar akan segera tiba. Pertemuan 9 kaisar, Mu Yun tidak tahu ini. 9 kaisar surgawi, bertemu secara teratur. Mu Yun berkata dengan pelan, 8 kaisar surga lainnya. Mereka semua punya niat buruk. Jika Weng Li tidak bertanggung jawab atas kaisar nelayan, dia tidak bertanggung jawab atas kaisar nelayan, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas kaisar nelayan, saya tidak tahu kapan kakek akan kembali. Di saat itu, kakek akan kembali. Mungkin luka kakek bisa pulih dalam 1 hari. Tapi Mu Yun berkata sambil mencibir, kakek, bagaimana dia bisa pulih dari lukanya? Kakek, bukankah kamu masih kehilangan kepercayaan pada kakek? Kaisar Feng Shui menghela nafas ketika mendengar ini. Kalimat ini, tidak masalah. Kaisar Ming, apakah satu-satunya Tuhan yang dia pedulikan adalah kekuatan? Oleh karena itu, dalam keluarga Kaisar, selalu ada siapa yang lebih kuat dan siapa yang berbicara. Berkelahi satu sama lain seperti binatang buas. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, belum lagi keluarga Kaisar, hal itu terjadi di semua kalangan. Saat ini, Mu Yun memiliki lebih banyak pemikiran di dalam hatinya.
Kakek, seharusnya Kaisar Ming, Kaisar Surga. Tampaknya 9 kaisar surgawi berhubungan satu sama lain dan bertemu secara teratur. Namun, hubungan antara 9 kaisar surgawi tidak baik, jadi Di Yuan selalu menjaga 8 saudara laki-lakinya. Di rumah kaisar, hal yang sama juga berlaku. Sekarang, pikirkanlah, keluarga kekaisaran kuat, seorang kaisar dewa, 9 kaisar surgawi. Mungkin ada lebih dari 9 orang yang disebut dewa dan kaisar. Siapa yang tahu jika Kaisar Ming memiliki gelar Tuhan dan penolong kaisar lainnya? Siapa yang tahu jika 9 kaisar surgawi telah menang atas dewa dan kaisar lainnya? Ini adalah keuntungan dari seorang putra. Kaisar Ming kejam dan kejam. Dia memiliki ratusan putra, tetapi hanya 9 yang tersisa. Tapi manakah dari 9 ini yang bukan pahlawan langit dan bumi? Hanya Kaisar Yuan, 3 putra, Kaisar Qingze, Kaisar tak tertandingi dan Kaisar Tongtian, yang pernah menjadi level dominan. Ketiga putra, Kaisar Qingze, memiliki 8 anak lagi. Kaisar tak tertandingi 4, Kaisar Tongtian 3, 15 cucu ini, seperti angin dan hujan kaisar dan angin dan salju kaisar, berada di ranah kaisar sebelumnya. Dengan cara ini, hanya Kaisar Yuan yang memiliki 1 denyut nadi, yang merupakan kekuatan kelas 1 yang besar. 9 kaisar surgawi adalah 9 kekuatan kelas 1. Bahkan jika kaisar sudah mati, keluarga kaisar juga sangat kuat. 9 kaisar surgawi dipisahkan, yang juga merupakan penguasa mereka sendiri. Tidak mau tahu, tidak mengerti, tidak mengerti. Sekarang, karena kerusakan pada Di Yuan, kekuatan seluruh paviliun Di Yuan telah menurun drastis, tetapi masih menjadi penguasa surga ke-9. Ini menunjukkan betapa kuatnya paviliun Yuan kekaisaran, yang pernah menjadi puncaknya. Sebaliknya, gembala di generasi ayahnya, dialah satu-satunya. Betapa tak berdaya, pikirkan saja sekarang, 9 istri bisa melahirkan anak sendiri. Di masa depan, penggembala juga akan berkembang dan tumbuh. 3 tukang sepatu mengalahkan Suge Liang. Lagi pula, putranya Muyun bukan tukang sepatu. Buang ide-ide absurd ini, pesta dan sebagainya, sekarang bergerak maju dan masuklah ke kedalaman lembah reinkarnasi. Lembah reinkarnasi penuh dengan lembah, besar atau kecil, tetapi terus-menerus, yang tidak kalah dengan Gunung Wuliang. Akhirnya, selusin sosok datang ke sebuah lembah. Tapi lembah ini sangat berbeda. Lembah lain ditutupi hutan atau tembok yang rusak. Tapi di sini, di antara lembah, ada candi. Apalagi itu bukan candi yang rusak, tapi terawat dengan baik. Saudara 7, kami telah menyelesaikan pemeriksaan tempat ini. Kaisar Feng Shui berkata dengan serius, hanya saja tidak ada yang istimewa, bahkan Tian Cai dan Di Bao. Namun, aula utama di tengah agak aneh, tetapi kami memeriksanya untuk waktu yang lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat ini, Muyun melihat ke depan. Melangkah keluar, sosok Muyun muncul di atas langit. Melihat ke bawah dari langit, seluruh lembah yang terus-menerus tampak seperti struktur salib. Aula tengah yang disebutkan oleh Kaisar Feng Shui ada di persimpangan. Setelah menonton sebentar, sosok Muyun terjatuh. 7 bersaudara, buang. Muyun memarahi, berdiri dengan tangan ke bawah dan berjalan ke depan. Saat ini, wajah Kaisar Feng Shui jelek. Tapi saya tetap mengikuti dan datang ke aula besar. Tempat ini ditutupi oleh susunan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Mendengar ini, Kaisar Feng Shui lebih dianiaya. Di mana dia bisa melihatnya? Dia bukan penyihir. Muyun tidak berbicara omong kosong. Dia melangkah keluar dan langsung meledak. Saat ini, aula utama bergoyang seperti rumput dakwit. Muyun melanjutkan, semuanya, keluar dan membombardir aula ini dengan seluruh kekuatanmu. Ya, tiba-tiba, lebih dari selusin seniman bela diri yang menghormati 6 hingga 8 tingkat Tuhan menembak bersama. Deru terus berdering pada saat ini. Aula utama, terus berguncang. Waktu, sedikit demi sedikit. Akhirnya, dengan raungan rendah, aula utama tiba-tiba runtuh pada saat ini. Namun, pada saat runtuh, di situ, ada aula yang perlahan muncul kembali. Kemudian, seluruh kompleks istana berubah saat ini. Awalnya, aula itu megah. Tapi sekarang, di sekelilingnya, itu rusak. Namun, di bagian yang rusak ini, ada kilatan cahaya. Sinar cahaya berubah menjadi pilar spiritual dan melayang di antara lembah. Tepatnya, itu lebih seperti rumput laut di laut. Apa itu?
Kaisar Feng Shui terkejut saat ini. Mu Yun sekarang dekat dengan pilar roh dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Di pilar roh, aura yang kuat segera meresap dan mengalir ke tubuh Mu Yun. Pada saat berikutnya, Mu Yun merasa bahwa kekuatan sumber internal menjadi jelas. Nafas yang menyenangkan menembus seluruh tubuh. Hal baik, Mu Yun melihat ke beberapa orang dan berkata, kamu bisa menyerapnya. Ayo coba, sepatah kata jatuh, beberapa orang sangat ingin mencoba. Kurangi menghisap. Suara persatuan tiba-tiba terdengar pada saat ini dan berkata perlahan, benda ini akan memiliki kekuatan penahan tertentu pada tubuhmu. Tempat ini tidak sesederhana itu. Hah, kamu akan tahu nanti. Gui tidak menjelaskan lebih lanjut. Mu Yun berhenti menyerap. Saat ini, belasan orang lainnya juga merasakan manfaatnya dan menyerapnya satu persatu. Ketika lebih dari selusin orang menyerap aura di kolom roh satu demi satu, saat berikutnya, daya tarik yang kuat menarik lebih dari selusin sosok dan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Lembah. Namun, lebih dari selusin sosok menghilang. Saat berikutnya, Mu Yun dan yang lainnya muncul di sebuah lembah. Itu masih lembah aslinya, tapi itu bukan posisi aslinya. Di mana ini? Kaisar Feng Shui berhati-hati sekarang. Mu Yun melihat sekeliling. Gui berkata lagi, sepertinya begitu. Lembah reinkarnasi sebelumnya adalah wilayah Yang, dan sekarang lembah reinkarnasi adalah wilayah Yin. Domain Yang, wilayah Yin, ini mengingatkan Mu Yun pada pemandangan serupa di wilayah bumi dan surga. Yin dan Yang, keduanya kaisar, keduanya berkhotbah dan menjadi gelar kaisar. Kedua orang ini kuat bersama. Karena surga Yin yang adalah sasis mereka, tentu saja ada banyak arti di dalamnya. Mu Yun mengangguk. Jangan panik, mari kita lihat-lihat dulu. Apa yang aneh? Perintah Mu Yun. Si Yuan dan yang lainnya segera bubar. Pada saat ini, Kaisar Feng Shui mengikuti Mu Yun dari dekat, dan mereka pergi menuju aula bersama. Memasuki aula, gelombang tekanan menyapu. 9 atau 10 bobot rasa hormat Tuhan. Mu Yun adalah rasa hormat ke-8 dari Tuhan, dan Kaisar Feng Shui juga merupakan rasa hormat ke-7 dari Tuhan. Kecuali 9 atau 10, mereka bisa merasakan penindasan. Kakak ke-7, hati-hati. Ya, Mu Yun melangkah ke aula. Nafas yang kuat dan arogan menyebar saat ini. Pada saat ini, raungan terdengar di aula. 10 sosok keluar satu persatu dari kedua sisi aula. 10 sosok, dengan langkah kaki yang nyaring dan kuat, berdiri tegak dan kuat. Selain itu, setiap langkah membuat orang merasa tertindas. Tapi saat keduanya berdiri diam, ke-10 sosok itu berdiri di kedua sisi aula dan tidak pernah bergerak lagi. Mu Yun juga bernafas saat ini. Jika dia tidak sedang bermain Kaisar Feng Shui saat ini dan Kaisar Feng Shui masih menonton, dia pasti ingin melarikan diri sekarang. Saat ini, 10 sosok berdiri diam tanpa tindakan apapun, dan Mu Yun juga sedikit lega. 7 bersaudara. Hah, agak aneh di sini. Ayo keluar dulu. Melihat penampilan hati-hati Kaisar Feng Shui, Mu Yun berkata, pergilah dulu dan aku akan melihat apa, kalau begitu aku juga tidak akan pergi, dengan saudara 7. Mu Yun melihat Kaisar Feng Shui saat ini. Saya tidak tahu apakah orang ini benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Tapi dia masih ingat tekad ketika Ming Yiyu menikam Ming Yixuan. Kaisar Feng Shui ini tidak merasa baik padanya. Jika Anda benar-benar bodoh, bagaimana Anda bisa hidup sampai hari ini di paviliun di Yuan? Pasti dibunuh oleh saudara-saudaranya. Mu Yun tidak banyak bicara dan pergi ke kedalaman aula. Saat ini, ada 10 sosok dengan pakaian berbeda. Tampaknya hidup, tetapi tidak ada fluktuasi nafas kehidupan. Tampaknya Mu Yun dan Di Feng Shui baru saja masuk, menyebabkan perubahan pada 10 sosok ini dan berjalan keluar dari kegelapan. Wayang, Mu Yun tidak yakin saat ini. Mungkin tidak, ketika saya datang ke bagian dalam aula, saya tidak menemukan sesuatu yang unik. 10 orang ini, mereka sangat kuat sebelum mereka mati. Sepertinya mereka adalah kerajaan raja dunia. Kaisar Feng Shui belum pernah melihat kerajaan raja dunia. Namun, di surga Yin yang ini adalah pertama kalinya bertemu dengan seniman bela diri di ranah Jiwang. Taruh di surga ke-9, itulah master teratas. Lagi pula, selain paviliun di Yuan dan paviliun Tianji mereka, tidak ada raja batas di tempat lain di surga ke-9. Hah, pembicara ceroboh dan pendengarnya disengaja. Saat ini, awan peternakan dekat dengan sosok dan diperiksa dengan cermat.
Saat telapak tangannya menyentuh sosok itu dengan lembut, adegan pertarungan bersama tiba-tiba muncul di benaknya, yang membuat darah Mu Yun bergulung dan pikirannya beriak. 7 bersaudara, aku baik-baik saja. Mu Yun melambaikan tangannya, melihat 10 sosok dan bergumam, singkirkan dulu. Dengan satu kata, Mu Yun mengumpulkan 10 sosok ke dalam gambar surga pembunuhan. Aula tiba-tiba menjadi kosong. Putra ke-7, putra ke-8, kami menemukan seseorang di sini. Suara Si Yuan terdengar saat ini. Jika seseorang membawanya, apakah kamu masih perlu melaporkannya? Kaisar Feng Shui bersenandung, Si Yuan, putra ke-8. Si Yuan berkata lagi di luar aula, orang-orang itu terjebak oleh barisan. Kita tidak bisa masuk dan mereka tidak bisa keluar. Kaisar Feng Shui hanya ingin berbicara, dan Mu Yun berkata dengan lemah, pergi dan lihatlah. Memimpin, ya, beberapa orang berkumpul saat ini. Mu Yun di depan, Kaisar Feng Shui di belakang, dan dia pergi ke tempat yang disebutkan oleh Si Yuan. Bukan istana yang datang ke tempat itu, melainkan sebuah lembah di kelompok istana. Di lembah, ada genangan air. Saat ini, selusin sosok berkumpul di sekitar kolam. Di pintu masuk lembah, ada penghalang untuk mengisolasi orang. Saat ini, ada lebih dari selusin sosok di lembah. Ketika mereka melihat seseorang datang, mereka semua tampak serius. Mu Yun berjalan ke lembah dan melihat puluhan sosok, sedikit tertegun. Tinta ungu, bahasa peri, dua di antaranya membuat tubuh Mu Yun sedikit gemetar. Faktanya, tidak hanya Mu Yun, tetapi juga Kaisar Feng Shui, Si Yuan, dan lainnya tertarik. Bangsawan dan keanggunan Meng Zimo. Kegembiraan bahasa Miao Xian dan jejak kedewasaan menjadi seorang ibu. Dengan postur dan penampilan yang angkuh, mereka harus diperhatikan. Mu Yun menjadi tenang saat ini. Siapa saya? Mu Yun tersenyum dan berkata, Rumah Danti, Tuan Muda Zhang. Fang Ming, mendengar ini, seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan. Itu Zhang Fang Ming. Pada saat ini, napas Zhang Fang Ming melonjak, yang sebenarnya merupakan 7 tingkat penghormatan ilahi. Selain itu, Mu Yun menemukan bahwa Meng Zimo dan Miao Xianyu juga merupakan 5 tingkat penghormatan ilahi. Segera, baru saja memasuki alam Yin dan Yang, Zhang Fangming adalah dewa dengan 5 rasa hormat. Meng Zimo dan Miao Xianyu juga merupakan dewa dengan 1 rasa hormat. Hanya beberapa dekade dan telah membuat kemajuan besar. Apakah ada hubungannya dengan tempat ini? Saat ini, Zhang Fangming terlihat jelek saat melihat Mu Yun. Tepatnya, untuk melihat angin dan hujan kaisar. Di saat yang sama, Meng Zimo dan Miao Xianyu juga terlihat gugup. Zhang Fangming, apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar Feng Shui berkata, lihat postur tubuhmu. Kamu tidak muda di sini. Ada apa? Saat ini, Zhang Fangming tidak berani ceroboh dan dengan serius menjawab, sejujurnya, kami telah masuk ke sini karena kesalahan dan terjebak di sini selama beberapa dekade. Oh. Kaisar Feng Shui datang ke penghalang dan telapak tangannya sedikit menonjol. Kekuatan tolakan yang kuat memantulkan angin dan salju kaisar. Menarik. Kaisar Feng Shui berkata sambil tersenyum lagi, orang-orang di sekitarmu adalah 4 dan 5 tingkat rasa hormat dewa, dan putramu telah mencapai 7 tingkat rasa hormat dewa. Tempat ini tidak sederhana, bukan? Orang-orang paviliun di Yuan tidak pernah melakukan apapun pada 9 pasukan kelas 2. Bahkan jika kekuatan kelas 2 dari Kongres Nasional ke-9 mengguncang bumi, paviliun di Yuan tidak akan mengurusnya. Namun, paviliun di Yuan, bagaimanapun, adalah penguasa surga ke-9, satu-satunya kelas 1. Pada saat ini, Zhang Fangming harus memiliki rasa hormat, atau seharusnya. Sejujurnya, tempat ini sangat jahat. Saat kita masuk ke sini, sepertinya menyentuh beberapa misteri dan menyegel lembah. Namun, tempat ini sepertinya mengandung filosofi jalan langit dan bumi, yang membuat jiwa dan raga kita cepat ditempa di sini pemurnian, sehingga alam akan meningkat dengan cepat. Kaisar Feng Shui tertarik ketika mendengar ini. Kakak 7, ayo, masuk dan rasakan. Mu Yun berkata dalam hati, bagaimana jika kamu tidak bisa keluar? Ini, Kaisar Feng Shui tidak peduli lebih dari selusin orang di rumah Dandi. Padahal, sebagai keturunan langsung Kaisar Yuange, dia adalah anak dari keluarga kaisar. Kaisar Feng Shui sama sekali tidak peduli dengan rumah Dandi. Itu hanya kekuatan kelas 2 yang tidak bisa menjadi ancaman bagi paviliun di Yuan. Zhang Fangming, tolong beritahu saya bagaimana Anda masuk, bagaimana penghalang itu muncul.
kata Mu Yun. Tanpa ragu, Zhang Fangming berkata dengan fasih. Perlahan, Mu Yun mengangguk. Himpunan, tempat ini harus menjadi susunan yang ditinggalkan oleh seseorang untuk waktu yang lama. Tutup di sini. Namun, air kolam aneh. Mu Yun secara alami ingin masuk dan melihat-lihat. Kamu tunggu di sini, aku akan masuk dan melihat-lihat. Mu Yun memandang Kaisar Feng Shui dan berkata, jika aku tidak bisa keluar, jangan perhatikan saat ini. Beritahu 5 bersaudara untuk datang dan mencari cermin tiang reinkarnasi. 7 bersaudara, ada apa? Cari kekayaan dan kekayaan. Kolam itu jelas tidak biasa. Tidak bisakah kamu merasakannya? Tapi, aku punya pertimbangan sendiri. Mu Yun tidak banyak bicara. Dia melangkah keluar 1 langkah dan mencoba memasuki penghalang.